Saya kali ini akan panen ekoenzim yang sudah saya buat tanggal 9 April 2001 dan ini akan panen. Ekoenzim ini akan saya gunakan untuk treatment perawatan aglonema saya yang kena kutu sisik dan kutu putih. Ini sangat efektif untuk pemupukan ataupun untuk treatment tanaman atau sebagai pestisida organik. Nah, untuk penggunaan pupuk atau untuk pestisida saya biasanya 15 ml dicampur dengan 1 liter air, dan untuk ekoenzim itu tidak ada kadaluarsa, malah semakin lama semakin bagus dengan syarat wadahnya harus tertutup rapat, dan apabila sudah digunakan atau dicampur dengan bahan lain seperti air atau bahan yang lain misalnya untuk sampo, untuk deterjen, itu setelah dicampur dengan bahan lain itu tidak boleh lebih dari 7 hari, jadi harus segera digunakan sampai habis. Misalnya untuk pupuk itu biasanya kalau lebih dari 3 hari itu akan berbau sangat menyengat dan itu sangat pusing ya. Jadi sebaiknya ketika ekoenzim itu sudah dicampur dengan bahan lain, terutama untuk yang air, itu harus segera digunakan, jangan sampai lebih dari 7 hari karena itu sangat berbahaya. Selain baunya sangat menyengat dan pusing, itu mungkin juga tidak bagus untuk tanaman. Ini saya buka. Ini sudah tidak ada gasnya ya. Ekoenzim yang sudah siap masa panen selama 3 bulan itu sudah tidak mengeluarkan gas. Jadi memang berdasarkan yang saya baca, mengapa proses fermentasinya itu selama 3 bulan. 1 bulan pertama itu menghasilkan gasnya sangat tinggi. Kemudian bulan kedua menghasilkan alkohol, dan bulan ketiga sudah bebas dari alkohol dan gas, yaitu hasilnya adalah enzim. Maka dari fermentasi ekoenzim itu wajib selama 3 bulan. Ini akan saya saring. Karena sudah tidak mengandung gas. Ups. Ekoenzim itu semakin lama semakin bagus, dan untuk warnanya juga tergantung dari bahan gula yang kita gunakan. Ini menggunakan molase atau tetes tebu. Ini hanya untuk tanaman saja. Ini saya menggunakan gula merah murni atau gula nira. Nah, ini saya juga menggunakan bahan BO dari kulit buah naga. Ini makanya hasilnya warnanya merah. Jadi untuk warna ekoenzim sendiri tergantung dari bahan organiknya dan dari gula yang digunakan. Ini saya akan menggunakan untuk treatment aglonema yang kena kutu sisik dan kutu putih. Saya sengaja akan menggunakan yang ini saja karena ini sudah berumur lama. Ini kalau ini mirip dengan madu, aromanya asam manis. Kurang lebih 1 liter. Ini 15 ml. Nah, ini kita akan membuat untuk treatment aglonema. Saya aduk dulu. Ketika sudah lebih dari 2 hari 3 hari itu baunya tidak enak, menyengat. Lah, untuk membersihkan kutu sisik kita memang butuh waktu banyak. Kita harus membersihkan satu persatu batangnya, daunnya. Kita pakai tisu atau kita pakai tangan saja sambil kita kelupas, kita kopek kutu sisiknya atau kutu putihnya sambil kita semprot. Dan ini karena asam ya, itu keset, jadi batang-batang dari aglonema dan daunnya itu menjadi keset dan bersih. Kutu sisik adalah parasit yang ada di tanaman, terutama batang, daun, bahkan akar, yang bentuknya itu seperti lintah tetapi kecil, dan ini sangat melekat kuat, makanya harus dikopek dengan jari, kuku jari, atau dengan pisau kecil seperti ini. Dan
Jika kita tidak membersihkan, maka akan daunnya biasanya terlihat kuning seperti ini. Nah, ini daunnya nggak sehat ya. Ini karena kena kutu sisik. Nah, ini yang terkena kutu sisik yang kondisinya sudah parah, sebaiknya kita potong saja karena ini akan sangat menular sekali untuk kutu sisiknya. Kita potong saja. Ini ada 2 yang kena kutu sisik. Jangan lupa untuk pisaunya steril ya, dioles dengan antiseptik atau direndam antiseptik, dicuci sebentar. Ini kutu sisiknya ada di sini. Nah, untuk membersihkannya bisa kita semprot-semprot ekoenzim supaya ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan lap seperti ini. Memang ini butuh kesabaran karena ini harus dikopek satu-satu dengan hati-hati agar daun ataupun batangnya tidak rusak. Kalau agak sulit kita bisa menggunakan pisau kecil, tapi hati-hati jangan sampai melukai daunnya atau jangan sampai daunnya itu lecet. Kutu sisik ini sangat kecil ya, kecil mirip dengan lintah bentuknya dan menempel dengan kuat, bisa di batang daun, dan itu biasanya akan kembali lagi kalau masih ada sisa berapa. Nah, saya menggunakan ekoenzim, alhamdulillah sudah teratasi. Nah, jika kita belum punya ekoenzim, kita bisa menggunakan cairan pencuci piring seperti ini. Untuk takarannya biasa saya pakai 15 ml dan kurang lebih 1 liter air dicampur. Lah, bagaimana jika air sabun ini kena batang atau kena media gitu ya? Untuk sabun cuci piring yang sekarang saya rasa itu sudah ramah lingkungan, jadi tidak apa-apa jika kena dengan media. Itu tipsnya untuk membersihkan kutu sisik, bisa menggunakan ekoenzim ataupun cairan pencuci piring. Jangan lupa untuk selalu mengecek rutin apakah kutu sisiknya kembali lagi. Sebelum sampai ke daun, usahakan dibersihkan. Saya melakukannya pada saat isolasi mandiri pada jam-jam jam 10 sampai jam 11 itu kan mataharinya lumayan terik, jadi sambil membersihkan kutu sisik juga sambil berjemur. Ini adalah ekoenzim 15 ml, sabun cair pencuci piring 15 ml, 1 liter air. Sedangkan ini 1 liter air dan 15 ml ekoenzim. Ini ekoenzim. Untuk perawatan aglonema yang sehat atau yang sudah pernah ditreatment, kita bisa menyemprot ekoenzim 1 minggu sekali, yang fungsinya untuk mencegah kutu sisik atau kutu putih datang kembali, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair, dan daun-daun menjadi segar dan bersih tanpa menggunakan pemoles kimia. Ini dia kutu sisiknya. Kita spray dulu sampai basah. Setelah basah kan mudah dikopek ya. Seperti ini. Kita bisa menggunakan kuku, bisa menggunakan sendok, tisu, seperti ini. Lebih cepat lagi menggunakan tisu ya, tisu makan atau kain. Seperti
seperti ini sampai bersih, kemudian kita spray lagi. Ini masih ada di nempel-nempel di sini tuh. Jadi ekoenzim itu membantu mempermudah mengelupas kutu sisiknya dan mencegah untuk datang kembali. Ini kutu putih. Ini aglonema saya yang telat mendapatkan treatment. Satu pohon akhirnya hampir mati nih, padahal akarnya masih bagus. Ini untuk kutu sisik itu bisa mencapai batang bahkan akar. Jadi harus dibersihkan sampai tuntas, sampai ke batang-batangnya, ke akar-akarnya. Ini akarnya masih bagus. Ini nanti daunnya juga akan saya buang semua. Pisau sudah disteril pakai antiseptik dan pakai antrakol ya. Ini daunnya akan saya potong saja. Ini semuanya saya potong, hanya sisakan akar saja. Gosok sampai bersih kutu sisiknya. Hati-hati, ini akarnya masih bagus, gampang putus. Yang agak susah kita kopek gini pakai pisau, tapi pelan-pelan saja. Kita kerik sampai ke batang paling bawah. Pakai kuku juga bisa, seperti ini. Kemudian kita cuci bersih. Jangan lupa setelah membersihkan kutu sisik, dibersihkan dengan air, bisa juga dengan campuran ekoenzim seperti ini. Saya tambahkan antrakol. Bekas-bekas potongannya juga saya tambahkan antrakol. Jangan lupa buang batang-batang atau daun yang ada kutu sisiknya. Boleh dibakar juga agar tidak menular. Ini saya udah oles antrakol. Saya taruh di pot kecil ini dengan bahan atau media tanam fermentasi dan sterilisasi. Ini bahannya sudah pernah saya share. Ada cacahan pakis, sekam bakar, sekam mentah, dan kokopit. Seperti ini. Ini juga pink Katrina kena kutu sisik, padahal ini akarnya masih sangat bagus sekali. Daun-daunnya sudah tidak bisa saya selamatkan, saya potong, saya cuci bersih, saya kerik, saya oles dengan ekoenzim. Jangan lupa setelah dikerik dicuci bersih, bila perlu di air mengalir. Ya, karena ini parasit kutu sisik ini seperti menyerap tanamannya ya, baik daunnya maupun batangnya. Akar-akarnya juga sudah saya bersihkan. Jangan lupa setelah kita tanam lagi di media tanam, kita siram dengan
Setelah dicuci bersih, kita tanam lagi. Kita siram dengan cairan antrakol. Rotundum saya terkena kutu sisik ini, padahal akarnya sangat sehat dan bagus. Ini bagian bawah pot memang saya tambahkan styrofoam. Akarnya sangat sehat-sehat, tapi batangnya kecil dan ternyata di batangnya itu banyak kutu sisik. Ini sudah saya oles dengan ekoenzim. Kita kopek dengan jari atau bisa dengan kain seperti ini ya. Pelan-pelan, jangan sampai ada akar yang rusak ataupun daun yang rusak. Ini agak susah, bisa dikerik pakai pisau kecil. Pelan-pelan kita kopek bagian kulit-kulit yang kering ini. Ini banyak sekali kutu sisik. Untuk yang kondisinya agak parah, kita bisa bongkar medianya sekaligus cek akarnya, apakah akarnya juga ada kutu sisik. Tapi jika masih sedikit, tidak perlu bongkar media. Di ujung-ujung daun ini biasanya pernah menempel ini. Ini sangat menular. Kalau yang sudah ditempel di kutu sisik sebaiknya dipisah dengan tanaman yang sehat lainnya. Untuk yang kita bongkar media tanamnya, kita siram dengan larutan antrakol dan air. Kita kocor sampai turun ke bawah. Karena saya medianya porus, jadi ini langsung turun ke bawah, tidak menggenang. Cek juga stekan-stekan yang kecil-kecil ini yang baru tumbuh, kita harus cek rutin apakah ada kutu sisik. Ini saya dengan media roller foam, akan kecil sekali, ada ya. Masih ada kutu sisik. Nah, ini ada baru berapa nih, satu. Ini juga hasil sungkup, di batangnya ada satu. Ini harus dibersihkan. Rotundum itu pertumbuhannya sangat lama menurut saya. Juga disiram dengan larutan antrakol dan air. Ini tadi yang sudah dibersihkan. Cek ini aglonema hasil cacah batang. Juga ada beberapa yang hasil sungkup.
Saya sendiri heran untuk kutu sisik ini kenapa tidak menempel pada aglonema yang biasa seperti ini nih. Tidak ada yang menempel. Biasanya kutu sisik itu suka dengan jenis-jenis kocin yang hybrid gitu ya. Ini ada sedikit di Bikroy. Ini akan saya bersihkan. Hasil sungkup ini. Cek dulu. Ada kutu putih sedikit ini. Red Majesty ini sudah cukup besar, saya belum memotong. Daun yang kedua. Suksom. Ini untuk suksomnya nggak ada. Andini. Ini juga nggak ada. Lipstick. Jadi untuk yang kondisinya masih sehat saya pindah ke sini. Ini suksom kecil hasil cacah batang. Saya cek. Nah, ada ini. Ya, siap untuk bersih-bersih.